Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di dalam Malming bareng Peter edisi kelima malam hari ini. Sudah hadir di kita ada Mas Ibnu Sinawardi. Beliau adalah seorang nggak tahu nih CEO apa CTO, saya kurang tahu. Tapi setahu saya beliau punya perusahaan di Gits Indonesia, konsultan di sana. Beliau adalah Google Developer Expert. Sudah beberapa kali ketemu saya di berbagai berbagai event di masa lalu. Sudah lama banget nggak ketemu dan saya jadi keingat untuk ngajak beliau untuk ngisi di Malming bareng Peter sekalian ya silaturahmi lah sama beliau. Dan ya, terima kasih malam hari ini sudah bergabung dengan kita di Malming bareng Peter edisi malam hari ini. Dan seperti teman-teman tahu, kita hari ini ada edisi mengenai Google Cloud. Kita akan tanya 3 pertanyaan ke beliau. Tapi sebelum kita mulai, mungkin Kang Ibnu mau sapa dulu teman-teman yang sudah gabung. Memang semua masih sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Ini kan direkam, jadi orang-orang bisa nonton lagi. Silakan, Pak Kang Ibnu. Oke, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan ya, nama saya Ibnu. Sebenarnya saya udah lama ya nggak banyak nongol di komunitas atau di acara-acara karena memang lagi kondisinya ya. Kalau biasanya kan saya sering ngisi di acara seminar ke kampus-kampus, cuma sekarang lebih banyak acaranya lebih private gitu ya. Jadi jarang ngobrol sama. Kalau dulu sama Mas Peter ini sering banget ketemu di acara komunitas. Kalau sekarang udah jarang banget ketemu ya. Dulu sering gitu. Iya, itu Jadi dia. kalau tadi Mas Peter bilang kalau saya sehari-hari sekarang mungkin tadi dengar kata expert ya, developer expert. Jadi memang saya dulu pernah jadi Google Developer Expert, tapi itu 2 tahun lalu saya udah berhenti karena saat saya sempat masuk atau join untuk kerja untuk Google ketika 2 tahun lalu dan saya manage bangkit. Nah pada saat itu saya harus rilis nih, harus melepas title GDE saya dan saya harus membantu Google pada saat itu selama setahun. Kalau sekarang posisi saya di Gits ini sebagai chairman, jadi sejak 2 atau 3 tahun lalu saya udah nggak jadi CEO lagi. CEO dilanjutkan oleh founder yang lain namanya Ray Rizaldi. Jadi sekarang saya lebih banyak melihat Gits ini dari bird view-nya ya. Jadi melihat lebih luas lagi gimana caranya bisa mengkonekkan Gits ini dengan industri-industri lain atau membuat unit usaha lain yang bisa mendukung Gits gitu yang saya lakukan. Jadi saya sebagai chairman sini. Kalau sehari-hari sekarang lagi banyak bantu Kemdikbud ya, bantu Kemdikbud untuk mensukseskan beberapa program khususnya kampus mengajar dan juga belajar.id, akun pembelajaran. Nah di situ sih sehari-hari selama udah setahun lah sana bersama teman-teman dari mantan Unicorn. Kalau nggak salah juga sekarang lagi banyak open lowongannya buat kerja bantu Kemdikbud ini. Bisa lihat aja di LinkedIn, di postingannya Mas Ibam tuh ada, kemudian bisa carilah di LinkedIn berseliweran. Itu paling sehari-hari saya nih. Oh, pantesan sekarang tiba-tiba menghilang gitu ya. Aduh, kangen banget ya bikin ketemu Mas Ibnu. Karena udah lama banget, apalagi pandemi gini, ayah udah nggak bisa ketemu teman-teman lagi dan oke lah. Paling tidak dengar suaranya aja saya ya setidaknya mengobati kerinduan lah. Oke, semoga sehat selalu Mas Ibnu dan malam hari ini seperti yang sudah saya kontak ke Mas Ibnu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi FAQ teman-teman dan mungkin sudah sering banget ditanya sama Ibnu, udah bosan kali jawabnya dan saya sengaja bikin program ini supaya teman-teman yang mau nanya nggak usah nanya lagi, langsung nonton videonya aja. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama terkait yang sudah mungkin Ibnu sampaikan. Nah, kita akan bertanya mengenai layanan apa yang paling biasa dipakai untuk web development. Nah, dari versinya Mas Ibnu gimana tuh komentarnya? Oke. Nah, jadi dulu saya kan jadi GDE Android, kemudian sampai jadi kalau misalkan dulu setahun terakhir saya jadi GDE Android, sebenarnya saya udah nggak ngoding GDE lagi ya, nggak ngoding Android lagi. Tapi saya lebih banyak mainnya di cloud. Kalau ngoding paling ngoding yang gampang ya. Kalau bikin website pun pakai WordPress, kalau bikin aplikasi ya paling pakai Flutter yang udah ada codingannya tinggal modif gitu ya. Jadi udah main yang gampang-gampangnya aja, yang susah-susahnya udah jarang. Nah kalau sekarang malah lebih banyak di back-end sama GCP atau cloud. Sampai sesekali nge-manage tim untuk membuat website pakai React. Ya. Nah kalau tadi ditanya apa sih yang diperlukan
sebagai web developer. Kalau di sini komunitas PHP ya berarti bisa dibilang full stack developer ya PHP. Nah, sebenarnya ini semua engineer yang nggak harus web developer. Kalau bisa kita memahami cara kerja cloud. Ya, walaupun orang menganggap ini kerjanya DevOps, ini kerjanya backend, tapi sebenarnya ya semua engineer kalau bisa ya mengertilah tentang cloud. Kan udah banyak ya layanannya yang bisa kita tinggal pakai. Ada dari Google Cloud, lalu ada dari Microsoft, ada juga dari IBM dan lain-lain. Nah, kalau yang saya sering pakai itu pakai Google Cloud. Kebetulan saya tahun lalu juga menyelesaikan sertifikasi di profesional certified ya, arsitek, dan itu membuka wawasan banget ya. Ketika saya belajar tentang Google Cloud, belajar gimana caranya menjadi arsitek cloud ini, membuka wawasan. Sebenarnya kita tuh sekarang mudah banget kalau mau bikin aplikasi, mau bikin backend, mau bikin server dan macamnya, mudah banget. Tinggal klik-klik udah disediain gitu ya. Misalnya kita butuh tempat nih buat nge-hosting WordPress kita atau nge-hosting website kita ya. Kita bisa pakai VM yang ada di cloud atau bisa pakai App Engine atau bisa juga pakai Firebase ya. Buat nge-hostnya Firebase Host sudah bisa. Jadi mudah sih, apalagi juga dibantu dengan layanan free tier-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen coba-coba dulu nih, bisa tinggal daftar lalu tinggal coba, dan kalau misalkan suka ya bisa beralih jadi berbayarnya itu. Itu sih, jadi untuk teman-teman web dev kalau bisa ya ngerti gimana cara deploy gitu ya. Jadi jangan mengandalkan orang lain untuk mendeploy aplikasi yang kita buat lagi di website. Kita harus mengerti gimana cara deploy-nya supaya kita nggak setengah-setengah belajarnya ya. Kita udah belajar bikinnya, belajar ngedesainnya, kita juga harus bisa ngebelajar deploy-nya gimana. Gimana caranya supaya website yang kita bangun tuh bisa diakses oleh jutaan orang. Nah, itu juga harus pikirin ya. Bukan kerjanya DevOps itu, kerjaan semuanya. Bahkan programmer juga harus mikirin gimana caranya supaya website kita kuat diakses oleh jutaan user. Gitu sih. Oke, wow. Berarti tadi Kang Ibnu jelasin soal cloud. Berarti sebenarnya juga untuk teman-teman yang di oke lah PHP ID kan mungkin kebanyakan mereka pakai PHP. Apakah cukup friendly mereka untuk pakai PHP di lingkungan Google Cloud? Mungkin gitu kali. Ya, cukup friendly ya. Apalagi kan di PHP, misalnya di Google Cloud ya ada App Engine. Nah, App Engine ini juga ada runtime PHP-nya. Terakhir beberapa bulan lalu saya ikutan membantu supaya aplikasi atau website PHP yang ada di Kemdikbud ini bisa diakses oleh banyak user secara bersamaan. Jadi melakukan load test. Dan itu memang banyak hal yang harus dilakukan di sisi codingan kita, dari sisi arsitektur, koneksi ke database, dan lain-lainnya. Mungkin kita berpikir bikin aplikasi jalan di localhost beres gitu ya. Padahal kita belum pernah ngetes nih ketika diakses oleh ribuan user secara bersamaan tuh apa yang terjadi, bottleneck-nya ada di mana. Kalau misalkan kita mau pantau, gimana cara pantaunya. Nah itu sih, jadi ada satu hal yang biasanya kita terlewat. Gimana caranya kita mendesain alerting dan monitoringnya. Nah ini biasanya kita kelewat ya. Kita harusnya tahu nih ketika aplikasi kita atau API lah ya, atau satu halaman website kita diakses, itu sebenarnya di bagian mana sih yang paling lambatnya? Apakah di bagian controllernya, apakah di modelnya, atau di networknya, atau gimana nya? Kita harus bisa melihat memonitor. Itu dari sisi codingan tracing-nya ya. Terus kita juga seharusnya ketika kita merilis suatu website, kita harus punya visibility yang bagus nih. Orang-orang tuh mengakses website kita berapa second sih dalam setiap request ya. Ketika ada request yang membutuhkan waktu 5 menit, harusnya kita tahu dong. Nah ini banyak orang-orang yang nggak peduli ya, bahkan nggak melihat atau bahkan dihapus lognya itu. Padahal kan di PHP kan biasanya kalau di CI atau Laravel tuh ada fitur log ya. Nah lognya kadang-kadang nggak dibaca atau nggak dipantau. Nah harusnya itu salah satu hal yang senjata kita ya, senjata kita untuk bisa tahu supaya ketika ada masalah kita bisa tahu duluan, bukan dari laporan user.
Oke, gitu. oke, mantap. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat sekarang bahwa ternyata PHP juga punya lingkungan yang baik di cloud. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi, tapi juga saya berharap teman-teman yang sudah live sekarang, oh sudah banyak nih, udah 13. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, karena kita hari ini topiknya terkait lingkungan PHP di Google Cloud, atau ya kalian juga mau nanya yang lain. Oh, oke. Ini ada pertanyaan dari Bang Tigor, Kang Ibnu. Visibility request time harus dihandle developer juga nggak kalau untuk hal-hal yang kayak gitu? Untuk menampilkan visibility-nya bisa bisa bekerja sama dengan DevOps ya. Jadi misalkan dari DevOps sudah atau dari tim infra sudah menetapkan nanti kita akan pakai Grafana misalnya atau Prometheus misalnya. Nah, tugas kita sebagai developer adalah mengirim data itu. Gimana caranya itu bisa dipantau kalau kita nggak ngirim datanya? Bisa aja kan DevOps atau infra yang ngoding tapi akan lama. Kita yang lebih tahu apa yang kita buat, di bagian mana kita harus mengirimkan data itu ya. Atau mungkin di PHP ada aja library-nya untuk menggunakan Prometheus misalnya. Atau misalkan menggunakan Google Cloud Monitoring, SDK-nya kita install. Nah itu dari bagian developer, ya kalau misalnya dari web dev, ya tugas web dev yang mengirim data itu. Nanti untuk memantaunya, untuk bikin query monitoringnya bisa bareng-bareng. Tapi kan kita sebagai pembuat yang lebih tahu mana bagian-bagian yang harus dikirim dan di file apa yang harus kita tambahkan skripnya. Karena nggak bisa kita ngirim data tanpa harus kita menambahkan skrip. Itu susah. Walaupun sebenarnya bisa aja kita tempelnya di Kubernetes-nya misalnya atau di bagian servernya, tapi kita kurang akurat ya. Kadang-kadang kita harus mengirimkan yang lebih detail dari codingan kita. Ya, jadi Oh, itu hmm. bagian dari web dev juga berbarengan dengan tim DevOps atau infra. Yes, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bang Tigor jawabannya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya sudah kelihatan bahwa ini pasti perlu banget. Perlu nggak sih web developer ngerti tentang cloud? Saya pasti yakin ini perlu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau gitu apa hal-hal yang kita developer perlu tahu tentang cloud? Mungkin itu supaya lebih detail. Tadi saya rangkum lagi ya. Nah, Pertama kan kita harus tahu gimana mhm, caranya monitoring. Monitoring oke. itu kan kalau kita pakai Google Cloud juga udah ada layanannya ya, pakai cloud monitoring, lalu kita juga bisa tambahkan error reporting, lalu bisa tambahkan cloud trace atau cloud Oh, profiler. Itu banyak tools-tools yang bisa kita gunakan. Atau kalau misalkan kita gunakan Grafana untuk monitoringnya, kita bisa mengirim datanya pakai Prometheus misalnya, hmm, atau pakai yang lainnya juga banyak. Ya, bisa searching aja, kata kuncinya adalah monitoring and alerting PHP itu misalnya. Nanti itu ada banyak toolsnya. Itu terkait monitoring. Yang kedua, deployment yang tadi saya sebutkan. Kita juga harus oke. ngerti mana cara deploy-nya. Entah itu deploy-nya mau pakai Docker, mau pakai Docker Compose, mau pakai VM, atau mau pakai Kubernetes. Jadi ya kita harus tahu gimana cara deploy-nya. Kadang-kadang ini berhubungan dengan cara kita setup environment di localhost. Ya, jadi jangan sampai settingan kita di localhost tuh beda jauh dengan settingan di server. Jadi kalau kita mengerti cara deploy di server, ya mudah-mudahan cara setting server di localhost itu akan mirip dengan yang ada di server. Jadi nggak ada alasan di komputer saya jalan, di server nggak jalan. Karena dua-duanya itu mirip harusnya. Itu ya. Oke, nah tadi sudah ngomongin soal itu. Kalau untuk proses deploy, bukan di repositorinya, nah itu bagaimana untuk ya istilahnya sebelum dia ke production tuh. Nah di Google ada provide fitur-fitur kayak gitu juga nggak untuk apa ya namanya dari repo-repo lah repository mungkin untuk source code-nya. Oke, ada. Jadi ada buat repository-nya, tapi lebih baik ya kita menggunakan GitHub atau GitLab ya buat source code repository-nya. Nanti ada fitur namanya Cloud Run atau Cloud Build ya. Ada fitur Cloud Mhm. Build di mana kita bisa mendeploy atau nge-build Docker atau yang Docker file yang ada di source code kita, dan nanti akan di-build dari cloud, bukan di komputer kita, bukan di localhost atau bukan di VM, tapi di layanan Google-nya menggunakan cloud build.
Nanti dari hasil cloud build ini itu bisa langsung di-deploy. Deploy-nya terserah mau deploy ke Kubernetes, mau ke Cloud Run, mau ke App Engine, mau ke VM, itu nanti ada pilihannya. Jadi repository ini ya jadi tetap kita bisa gunakan repository yang biasa kita pakai GitLab atau pakai GitHub. Nanti bisa dikonekkan ke Cloud Build untuk nge-build si Docker-nya, dan Docker ini nantinya ketika udah beres di-build tinggal di-run aja. Nah, kayak itu sih. Jadi repo-nya pakai yang biasa aja, GitLab atau GitHub. Ke App Engine juga bisa dilakukan seperti itu? Bisa, katanya bisa. Bisa ya. Oh, oke. Oke, ini ada pertanyaan udah terkait duitnya nih sekarang. Berarti kita langsung ke pertanyaan ketiga, tapi saya bacakan dulu dari pertanyaan dari Eko Rusanto. Layanan GCP apakah sama dengan layanan cloud lainnya seperti AWS yang pay per use? Yap, sama-sama. Jadi kalau kita mau bandingin ya, GCP bandingnya sama AWS sama Azure gitu ya. Jadi sama lah ya, mirip-mirip. Cuma kalau dibandingin sama DigitalOcean ya beda. DigitalOcean pasti lebih murah. Harganya juga jauh di bawah itu. Tapi ya kalau dari sisi fitur, Google Cloud ini lebih banyak. Kalau saya pernah bikin WordPress ya, WordPress pakai VM. VM-nya juga pakai Nginx, itu cost-nya cukup mahal sih. Tapi dia bisa melayani banyak sampai ribuan request atau bahkan ratusan ribu request. Itu sekitar 500.000 per bulan. Itu WordPress ya, WordPress dengan database-nya, database di VM-nya, menggunakan VM. Itu bisa melayani banyak request. Cuma kalau misalkan kita mau yang sederhana aja, ya 100.000, 200.000 per bulan tuh bisa sih buat bikin website sederhana PHP. Cuma kalau mau ada yang lebih murah lagi, ada namanya Cloud Run. Jadi Cloud Run ini dia presinya ketika si website kita diakses. Jadi kalau misalkan aksesnya sangat sedikit, bahkan nggak ada akses, ya gratis, murah. Ya. Jadi buat teman-teman yang gajian tugas nih misalnya, atau mau bikin coba-coba ngoprek, nggak ada yang akses atau akses paling cuma kita doang gitu. Itu cocok banget pakai Cloud Run atau pakai App Engine. Karena dibayarnya itu di per request, ketika ada yang request, ada yang akses, baru bayar. Cuman dia kan ada free tier-nya ya. Kalau yang aksesnya di bawah sekian itu masih gratis. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ya iseng-iseng masih tahap development, nggak ada yang akses, ya enak pakai itu. Cuma kalau pakai VM kan, diakses nggak diakses ya tetap bayar. Ya. Ya. Kalau ini enggak. Tadi yang Kang Ibnu setting soal WordPress itu bisa handle sedemikian banyak, apakah dikonfigur pakai auto scale begitu atau gimana? Itu saya kebetulan pakai VM biasa ya. Saya pernah eksperimen juga pakai Kubernetes WordPress ini. Atau pakai Cloud Run juga dia bisa auto scale, cuman cost-nya jadi mahal. Akhirnya saya balik ke opsi pakai VM, kemudian saya setup si disk-nya atau storage-nya untuk Nginx cache-nya. Jadi Nginx cache-nya ini saya setup pakai proxy cache itu kuat sih daripada pakai auto scale. Oh, oke. Solusi bagus juga. Nah itu, ke pertanyaan berikut dari Om Uli Karisma Putra. Apa saja servis yang wajib kita pakai di cloud tapi dengan pertimbangan budget yang minim? Ya itu yang tadi saya sebutkan. Jadi yang pertama, kalau kita masih tahap development atau masih bikin akses ya Cloud Run, lalu App Engine. Lalu kalau misalkan kita butuh database, tapi bukan SQL ya, kalau SQL kalau di cloud itu harus bayar. Kalau kita butuh database yang ya buat store data yang bukan SQL ya, bukan relasional, itu bisa pakai Firestore, pakai Firebase database gitu ya. Itu bisa gratis juga kalau masih sedikit yang akses. Jadi enak banget sekarang developer mau bikin aplikasi, semuanya udah ada, bahkan ada free tier-nya. Kalau udah masuk tahap production, udah diakses banyak orang, baru siap-siap buat bayar. Kalau masih development bisa gratis. Berarti pertanyaan ketiga itu soal mahal nggak pakai Google Cloud? Relatif ya, kalau dibandinginnya sama DigitalOcean ya lebih mahal. Tapi kalau dibandinginnya sama kita setup mungkin VM sendiri atau komputer sendiri kita beli rack gitu ya, itu lebih murah pakai cloud. Enaknya pakai cloud itu, pakai GCP atau yang lainnya, kita pay per use ya, kita pakai dulu baru bayar. Kalau zaman dulu ya sekitar 10 tahun lalu, kita mau setup server buat PHP, kita bayar dulu di depan kan. Bayar dulu di depan, baru dikasih VM,
dengan kapasitas sekian baru bisa akses pakai SSH atau cPanel. Ini enggak, kita pakai dulu baru bayar. Oh, oke. Di Google sendiri ada nggak fasilitas dari mereka mungkin ngasih kredit gitu apa gimana? Ada nggak ya? Nanya doang. Ada. Jadi kalau misalnya baru pertama kali pakai ya atau register itu dapat $300. Nah, itu saya kurang tahu kata luar saya berapa lama ya. Mungkin setahun, mungkin 3 bulan, coba dicek aja langsung berapa lama $300. Tapi kalau misalnya dari company mau dapat lebih gede lagi, itu bisa minta ke partner, bisa dapat $500. Partner itu siapa aja bisa lihat di websitenya Google Cloud Partner, itu ada list-listnya termasuk GITS. Nah, GITS ini salah satu partner kita. Jadi kalau misalkan ada company yang mau pakai GCP dan butuh partner, bisa langsung buka aja website GITS, nanti bisa coba tanya di situ. Oh, oke. Mas Ibnu bisa cerita sedikit mengenai GITS Indonesia? Service apa yang di provide? Mungkin teman-teman banyak yang ingin tahu. Boleh. Jadi GITS ini perusahaannya saya rintis tahun 2008. Berarti udah berapa tahun tuh? 13 tahun. 13 tahun ya? 13 tahun ya. 13 tahun. Jadi saat itu saya sama teman-teman kuliah iseng bikin perusahaan. Jadi pada suatu malam kita semua kumpul nyeletuk nih, punya ide liar, kita bikin perusahaan yuk. Besok paginya udah jadi tuh perusahaan. Gak usah mikir lama. Jadi perusahaan dadakan spontan. Kita saat itu ya masih bingung nih ngapain ya. Ya udah ya terima proyekan aja bebas dari manapun. Nah, kita mulai dari senior kita yang subkon atau lempar proyek atau butuh bantuan tenaga outsource gitu ya. Kita coba sediakan. Nah, dari situ mulai banyak tawaran-tawaran masuk nih. Tawaran dari alumni, tawaran dari temannya alumni. Pokoknya dari mulut ke mulut lah. Tiba-tiba ada yang ngontak, kenalannya siapa gitu. Ya, sampai sekarang 13 tahun. Dan sekarang kita lebih banyak fokus di cloud. Di Android kita masih, cuma nggak kayak 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu kan kita emang bilang bahwa kita fokus di Android. Kita ini expert di Android. Cuma sekarang kita lebih ke cloud. Jadi Android-nya masih ngerjain, tapi kita lebih fokusnya ke cloud. Sekarang employee sekitar 120-an orang lebih kayaknya. 120 orang, wow, luar biasa. Memang saya seingat saya sih, setahu saya juga dulu Kang Ibnu waktu ketemu saya masih ngomongin Android aja terus, bikin apps aja terus. Wah, ternyata 3 tahun sudah bertransformasi menjadi, berarti statusnya boleh dibilang perusahaan konsultan gitu yang ngerjain apapun terkait Google Cloud, begitu bisa disimpulkan? Iya, konsultan sebenarnya yang kita berusaha buat membantu klien kita menyelesaikan bisnis prosesnya secara digital lah ya. Kita membantu perusahaan buat transformasi digital, salah satunya dengan bantuan dari Google Cloud. Oke, berarti SI ya begitu mungkin, bukan ya, apa istilahnya ya? Ya, Sistem bisa bilang gitu. integrator atau apa ya gitu ya. Berarti layanannya lengkap lah gitu ya. Kalian mau digital transformation, mau going to cloud, silakan gunakan layanan GITS Indonesia. Kurang lebih begitu kira-kira ya. Iya, betul. Wah, pantes. Wah, seneng lah dengarnya kalau perusahaannya yang GITS Indonesia sudah sebesar ini. 100 karyawan, wah itu payroll-nya aja udah berapa itu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari Yuda Prasetya Hagi. Kalau begitu rata-rata pembayaran per bulan untuk aplikasi kecil menengah berapa ya? Layanan full GCP termasuk DB, back-end dan front-end. Itu pembayaran buat bikin aplikasinya atau buat di cloud-nya? Mungkin pembayaran di cloud-nya saya rasa sini. Dia nanya biaya bulanannya kalau ada aplikasi kecil menengah terus pakai layanan full GCP. Nah, termasuk di dalamnya ada database, back-end dan front-end. Ancer-ancer biayanya mungkin yang dia mau tanya nih. Nah, cara gampangnya sebenarnya pakai GCP kalkulator tuh. Itu ada, searching aja GCP kalkulator, itu ada. Kita bisa masukin kalau misalkan kita butuh VM-nya berapa gede, RAM-nya, CPU-nya berapa. Lalu kalau butuh SQL, ada Cloud SQL, itu butuh RAM-nya berapa dan storage-nya berapa. Nah, cuma kalau dari pengalaman dengan aplikasi, ya tadi saya bilang VM biasa, dalamnya ada database sekitar ya 300 sampai 500 ribu bisa tuh. Bisa jadi. Cuman kalau kita mau manfaatkan SQL yang terpisah database-nya dengan database VM-nya, itu jadi tambah cukup mahal. Untuk
database yang siap ke production yang menurut rekomendasi Google ya, itu bisa di harga mendekati 1 juta per bulan untuk SQL-nya. Tapi itu fiturnya lengkap tuh, ada otomatis backup, lalu ada lagi buat auto increase storage-nya, ada macam-macam. Tapi kalau misalkan kita udah biasa nginstal database sendiri, bisa install di VM juga. Oke, kalau misalnya ada tambahan untuk misalnya, saya mau going mobile juga, mobile apps itu berarti ada biaya-biaya lagi di cloud-nya, tambah biaya apa tuh kira-kira? Kalau mobile apps kan sebenarnya biaya itu muncul kalau kita butuh server kan, butuh back-end. Nah, kalau misalnya kita nggak butuh back-end, bisa gratis tuh. Kita cuma bayar buat developer konsolnya aja, $25 seumur hidup. Kalau nggak ada server ya gratis sebenarnya. Yang bayar tuh servernya, bukan mobilesnya. Oh, sip. Berarti cuma back-end-nya gitu ya. Nanti ya tinggal upload dan ya sudah. User-user tinggal download mobile apps-nya di Google Play, Google Store ya, Google Play. Tapi bisa gratis loh kalau kita butuh back-end-nya sederhana atau nggak butuh SQL ya pakai Firebase database aja. Itu bisa gratis kok. Wow, wonderful. Yes, oke. Itu sudah jadi pertanyaan terakhir dan mungkin ada pesan-pesan buat dari Kang Ibnu terkait apa bahasan kita malam ini untuk teman-teman untuk memotivasi, menginspirasi mereka. Silakan. Ya, intinya sih jangan cepat nyerah untuk belajar ya, belajar terus aja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1-5 tahun ke depan. Bisa jadi kita mimpinya sekarang jadi mobile apps developer, taunya tahun depan kerjanya di bidang lain. Ya, jadi kita terus belajar aja, nggak usah milih-milih mau ABCD apa yang kita pelajari sekarang, udah maksimalkan. Kita kerja lagi di mana ya kita maksimalkan kerjanya. Jangan setengah-setengah, jangan malah kerjanya nggak mood gitu ya, gara-gara ya mungkin kita kepengennya di A tapi kerjanya di B tapi B-nya jadi mas-masan ya. Kalau emang nggak suka di B keluar aja, jangan setengah-setengah. Kalau emang suka atau masih mau di B ya kerja yang full di B itu ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu sih. Wonderful. By the way, kalau ada teman-teman yang pingin kontak Gids Indonesia atau pingin kontak Kang Ibnu, kontaknya kemana? Buka ke website aja lah, website atau ke LinkedIn juga bisa. LinkedIn bisa ya. Bisa di-reply dari sana ya kalau ada teman-teman yang wah ini penasaran nih pingin kenalan nih sama chairman-nya Gids Indonesia, berarti ke LinkedIn aja ya, tinggal di-add di sana. Begitu? Iya betul. Kayaknya ini aku lagi ditunggu ini sama ada les bahasa Inggris malam ini udah mau mulai buat anak saya. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah selesai sih memang. Oke, terima kasih banget Kang Ibnu untuk sesi kita malam hari ini, luar biasa. Dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dan kita akan nanti ketemu minggu depan di Senin depan deh. Ada Malming lagi edisi khusus. Kita akan ketemu dengan LinkedIn. Lincoln Park. Oke, thank you Kang Ibnu. Luar biasa. Nanti setelah kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Teman-teman, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter kita malam hari ini dan terima kasih untuk Mas Ibnu yang sudah berbagi dengan kita. Nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.